Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas kalimat jin dan kalimat iblis. Saya bahas kalimat. Silahkan berimajinasi, berhalusinasi atau berilusi. Jin itu bentuknya jangan cuma satu biji, luas. Ya. Nanti kalau sudah mengetahui ini, nanti tidak ada bentuk dari makna ya. Karena kan jin juga nggak pernah ngomong ini saya jin. Iblis juga nggak pernah ngomong ini saya iblis, nggak pernah. Bahwa kalimat jin dan kalimat iblis itu berasal dari Al-Quran. Yang ngomong Gusti Allah. Terus sampai kepada Kanjeng Nabi Ahmad yang terkenal Muhammad ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah kepada kita. Kalau ada kalimat jin, jangan berpikir pocong genderuwo. Iblis itu yang kepalanya merah, yang ngamuk-ngamuk. Jangan berpikir kepada hal itu saja. Ayo kita luaskan. Jin artinya tidak terlihat. Jin tidak terlihat. Iblis ditutupi. Apakah jin itu di luar kita? Apakah iblis itu di luar kita? Ayo kita bahas. Karena manusia itu adalah miniaturnya alam semesta. Karena berasal dari mulut, berarti berasal dari dalam diri kita. Ayo kita analogikan yang luas. Karena setiap satu makna Al-Quran itu hampir rata-rata 7 lapis makna. Lapis langit itu namanya tersirat, lapis bumi itu namanya tersurat. Bagian di dalam diri kita yang tidak terlihat, ruh tidak terlihat. Di dalam diri kita yang napas ini tidak terlihat. Kalau ditutupi itu beda. Yang terlihat di dalam diri kita yang ditutupi seperti perut ini dalamannya kan ditutupi sama lapisan luar ya. Ditutupi. Hati juga ditutupi sama raga dada ini. Tulang juga sama ditutupi sama kulit. Otot juga sama ditutupi dengan kulit. Jadi iblis itu artinya ditutupi. Nah, kalau berpikir tentang yang iblis yang jelek, berarti ada sifat yang buruk ditutup-tutupi. Jadi intinya, kalau jin itu tidak terlihat, apa saja kalau di dalam diri kita, kalau di luar, ya angin. Apa yang tidak terlihat? Ya, di luar manusia yang tidak terlihat apa? Silahkan analogikan. Kalau di dalam kan artinya jangan jin, jangan berpikir genderuwo, jangan berpikir pocong, siluman, jangan. Jin itu artinya tidak terlihat. Kalau iblis artinya ditutupi. Yang di luar kita apa? Banyak yang ditutupi, banyak sekali. Kita nggak pernah tahu air kelapa dari tanah masuk ke kelapa kan nggak tahu. Itu kan ditutupi oleh pohon.
cabai bisa pedes itu dari tanah juga kita nggak tahu. Banyak tumbuh-tumbuhan yang kita nggak tahu, ditutupi sama Gusti Allah. Padi, bagaimana cara ngisinya, semua tumbuh-tumbuhan itu, jeruk apa itu, ngisi manisnya, ngisi asemnya dari mana. Jadi jangan selalu berpikir kalau iblis itu jelek begini-begini, jangan. Kita luaskan makna agar kita nanti bisa berteman. Berteman dengan iblis, dengan jin. Pikirannya jangan pocong, jangan genderuwo, jangan yang itu. Ayo luaskan pikiran kita, akal kita, menganalogikan kita. Contohnya di dalam kehidupan saja, kerja itu aja banyak kok. Kerjaan itu banyak, jangan sampai berpikir kerja itu ya di kantor. Kerjaan banyak, itu kan luas, kerja di mana aja. Jadi kita belajar luas untuk memaknai apapun, khususnya di dalam Al-Quran, jangan cuma satu titik. Karena nanti kalau pulang menghadap Gusti Allah, biar nggak takut. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.